Halo, Assalamualaikum. Saya Elpa Sintia dengan NIM 859671932 Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada praktikum IPA di SD kali ini, saya akan membuat praktikum tentang telinga dengan judul percobaan struktur dan fungsi telinga. Alat dan bahan. Yang pertama, gambar struktur alat pendengar manusia. Yang kedua, lembar pengamatan. Dan yang ketiga, alat tulis. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Telinga merupakan indera pendengar. Bunyi bergetar dan bergerak di udara dalam bentuk gelombang. Telinga kita begitu peka sehingga dapat menginterpretasikan getaran menjadi berbagai bunyi. Manusia memiliki sepasang telinga, masing-masing terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar merupakan bagian telinga yang memulai rangkaian proses pendengaran. Telinga luar dimulai dari daun telinga, lubang telinga atau saluran telinga. Telinga luar dan telinga tengah dibatasi oleh gendang telinga atau sering disebut membran timpani. Daun telinga atau vena merupakan satu-satunya organ pendengaran yang bisa dilihat tanpa menggunakan alat khusus. Organ pendengaran ini terdiri dari tulang rawan dan kulit. Dalam proses pendengaran, daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar. Kemudian, saluran telinga atau liang telinga merupakan organ pendengaran berupa lorong yang dimulai dari lubang telinga hingga gendang telinga. Dan telinga memiliki beberapa fungsi, yaitu menghantarkan gelombang suara dari daun telinga ke gendang telinga, kemudian melindungi gendang telinga dari debu dan kotoran karena ditumbuhi oleh rambut-rambut halus, dan memproduksi cairan telinga untuk melindungi dinding liang telinga dari iritasi dan juga bakteri, debu, dan kotoran mencapai gendang telinga. Kemudian telinga tengah. Telinga tengah berfungsi untuk menerima gelombang suara, mengubahnya menjadi getaran suara, lalu meneruskannya ke telinga bagian dalam. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga, adalah organ yang membatasi antara telinga luar dan telinga tengah. Organ ini akan bergetar saat menerima gelombang suara. Getaran inilah yang akan dilanjutkan ke telinga bagian dalam melalui 3 lubang oksikel. Apa itu oksikel? Oksikel merupakan 3 susunan tulang terkecil dalam tubuh manusia yang terdapat di antara gendang telinga dan daun telinga bagian dalam. Ketiga tulang ini berfungsi untuk meneruskan getaran yang diterima gendang telinga ke telinga bagian dalam. Ketiga tulang oksikel itu adalah tulang martil. Tulang martil adalah tulang yang menempel dengan gendang telinga. Kemudian tulang landasan di sini, yaitu tulang yang berada di tengah-tengah tulang pendengaran. Kemudian tulang sanggurdi, yaitu tulang yang menghubungkan telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Selanjutnya, ada saluran eustachius. Terletak di bagian bawah rongga, telinga tengah saluran ini menghubungkan telinga tengah dengan rongga hidung dan bagian atas tenggorokan. Saluran ini berperan mengeluarkan lendir dari telinga tengah. Selain itu, saluran eustachius juga berfungsi untuk menjaga tekanan dalam telinga, misalnya ketika kita sedang berada di dalam pesawat. Selanjutnya, telinga bagian dalam berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang akan dihantarkan ke otak sehingga kita bisa mendengar suara. Selain itu, bagian telinga ini juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Telinga bagian dalam dimulai dari jendral opal yang bagian luarnya menyambung dengan ujung tulang sunggardi. Kemudian luarnya menyambung dengan ujung tulang sunggardi dan diakhiri oleh para pendengar. Ada 3 organ bagian dalam, yaitu koklea, vestibular, dan saluran setengah lingkaran.
Koklea, vestibular, dan saluran setengah lingkaran memiliki bagian dalam berupa saluran yang berisi cairan. Dinding seluruh saluran ini ditumbuhi sel rambut halus yang berperan dalam proses pendengaran dan pengantaran keseimbangan tubuh. Yang pertama ada koklea atau rumah siput, adalah organ yang berbentuk siput, mirip dengan siput yang memiliki saraf pendengaran. Koklea berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke otak. Kemudian, vestibular berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan gerak lurus tubuh seperti maju mundur, naik turun, dan mengatur gerak dan keseimbangan tubuh. Sel rambut akan mendeteksi gerakan cairan di dalam vestibular ketika tubuh bergerak. Kemudian, saluran setengah lingkaran. Ini bertanggung jawab atas gerak tubuh yang memutar dan tidak dalam garis lurus. Organ ini juga berfungsi untuk mengatur gerakan dan mendeteksi letak kepala. Saluran setengah lingkaran ini terdiri dari 3 saluran, yaitu berisi cairan dan sel rambut. Saluran ini akan mengatur gerakan memutar tubuh melalui sel rambut dan cairan tersebut. Kesimpulannya, telinga merupakan organ penting yang berperan dalam proses pendengaran dan keseimbangan tubuh. Secara struktural, telinga terdiri atas 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam, yang masing-masing memiliki fungsi khusus dan saling mendukung. Telinga luar menangkap gelombang suara, telinga tengah meneruskan getaran suara melalui tulang-tulang pendengaran, dan telinga dalam mengubah getaran tersebut menjadi impuls saraf yang diteruskan ke otak. Dengan memahami struktur dan melalui sistem vestibular, dengan memahami struktur dan fungsi telinga, kita dapat lebih menyadari pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran ini.